Halo kalian semua, apa kabar? Ya, selamat datang di akhirnya video Karisma Rider motovlog di Los Angeles, USA. Well, kali ini saya tidak motovlog ya. Saya hanya ingin berkomunikasi sama kalian karena sudah lama saya vakum di YouTube, tidak ngupload video. Jadi saya gunakan kesempatan ini untuk berbicara sama kalian-kalian semua dan menunjukkan video waktu saya crash. Banyak dari kalian menyangka kalau GoPro saya itu hilang. Saya sendiri pun waktu kejadian saya kira GoPro saya itu hilang. Ternyata GoPro-nya dipegang sama salah satu teman saya dan dengan baik hati dia simpen itu sampai saya keluar dari rumah sakit dan akhirnya dia berikan kepada saya beberapa minggu kemudian. Jadi ya saya mendapatkan video klip itu waktu kejadian ya tanggal 27 Agustus kalau nggak salah. Sudah lama sekali soalnya jadinya agak-agak lupa-lupa ingat lah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sama kalian yang sudah ya ngasih pesan di Instagram, di YouTube, di Facebook bilang saya cepat sembuh. Saya sudah sehat hampir 100% ya. Masalahnya cuma agak gemukan aja sedikit karena ya sudah nggak naik motor dan waktu kaki saya sakit itu ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk aja dan kerja sebisa saya. Dan sejauh ini sudah sangat-sangat membaik ya. Ya, itu dah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngasih pesan yang sangat baik kepada saya, menyemangati saya, sehingga kali ini walaupun sangat telat saya membuat video lagi untuk kalian-kalian semuanya. Perlu saya mention juga buat Icalaci Vlogs, ya, itu yang sangat mengharukan buat saya. Mereka bikin video di YouTube. Kenapa mereka? Itu banyak orang yang ada di sana. Ada Lims Moto, ada Alpha Q, Fahri HP, bahkan ada SJ Bali. Biasanya SJ Bali jarang ngomong di video, tapi dia ngomong. Terus ada The Jakarta Roads, Sub One Motor, RG 700, Bedol Motovlog, dan motovlogger kondang si Jody Motovlog HD. Buat kalian semua yang sudah bikin video spesial itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, pokoknya it's the best lah, it's the best feeling buat saya gitu. Terima kasih banyak sudah support gitu, support channel saya. Oke deh, jadi saya ingin menceritakan bagaimana sih latar belakangnya waktu itu saya jatuh. Kejadiannya benar-benar tidak disangka. Sangat tidak disangka. Jadi hari itu tanggal 27 Agustus, sebenarnya itu saya menyiapkan motovlog untuk beberapa hari setelahnya karena ulang tahun saya itu 2 September. Jadi saya pingin rilis videonya yang waktu saya pingin videokan tanggal itu untuk tanggal 2 September. Dan perlu kalian ketahui juga, motornya si putih itu ulang tahunnya sama dengan ulang tahun saya, 2 September juga. Jadi ya saya sayang banget sama motor saya si putih. Jadi waktu itu keadaan saya itu sebenarnya sangat capek karena kerja itu kalau nggak salah hari Minggu pagi, Sabtu malamnya itu saya kerja. Saya paksain bangun pagi-pagi sekali gitu. Jadi bangun pagi sekali untuk hari Minggu, untuk riding sama teman-teman saya. Biarpun saya capek, waktu itu saya benar-benar gimana ya, seperti kesenangan, happy gitu. Pokoknya moodnya tuh lagi bagus, sangat enjoy gitu, sangat enjoy hari itu. Mungkin gara-gara itu saya lalai. Jadi saya lalai. Dan pertama-pertamanya sih nggak ada masalah ya di jalannya itu, motornya dalam keadaan yang prima. Dan setelah saya pikir-pikir, waktu itu mungkin saya tidak berhati-hati untuk mengecek
tekanan bannya saya itu seperti apa gitu. Jadi saya pakai aja udah jalan ke jalan begitu. Sepertinya saya mengambil tikungan, salah satu tikungan itu terlalu speednya itu terlalu banyak. Jadi terlalu kenceng. Jadi yang bikin saya jatuh waktu itu karena memang sebagian besar adalah kesalahan saya sendiri dan kurang perhatian dan kurang apa ya? Karena kesenangan, karena excited gitu. Jadi karena semangat gitu jadinya yang terlalu berlebihan itu jadi konsentrasi saya mungkin menurun waktu itu. Karena membawa motor yang terutama yang 1000 cc ya. Itu kita benar-benar sebenarnya itu konsentrasinya sangat diperlukan lebih. Oke. Mungkin untuk melihat keadaan waktu itu, kalian simak video ini. Jadi video ini adalah video waktu saya kecelakaan. Oke, silakan dilihat. Oke deh, kelihatannya kita akan sudah mulai jalan nih. Motor-motor keren semua. So everything's gonna be good. Ada FC07. So you're gonna be the leader. I'm recording. Oh no. Just kidding, man. I'll follow you guys. I think the only bike that catch attention is your bike, man. Yeah. Asoy. Wese, ngepot. Dah cornering. Wese. Wah, Willy dulu. Oke guys, jadi itu video kecelakaan saya waktu itu. Kali ini saya ingin kalian perhatikan video ini lebih baik lagi. Saya akan melambatkan video ini mungkin sekitar 50% ya. Penyebab kecelakaan saya itu saya ya coba telusuri ya. Memang sebagian besar sih saya akui itu kalau saya memang lebih mengambil tikungan itu terlalu keras, terlalu cepat ya, dan itu yang membuat saya jatuh. Nah, selain waktu itu juga cuaca sedang dingin dan bannya mungkin kurang panas ya. Jadi kalau motor besar itu perlu ban yang lengket. Jadi kita harus panasin sebenarnya, dan mungkin itu karena itu tikungan-tikungan yang termasuk masih dekat di bawah itu kan kita menanjak itu ke atas gunung. Jadi itu yang masih di bawah dan mungkin bannya kurang panas. Tapi ternyata dalam video berikut ini yang saya akan lambatkan, itu kalian bisa lihat kalau ada sesuatu yang mungkin menyebabkan saya kecelakaan. Dan itu adalah jalannya yang ada seperti lubang atau yang seperti ada kecacatan dalam aspalnya. Dan mungkin itu yang membuat saya lost control di ban depan dan membuat saya low side. Oke, mari kita simak video berikut ini yang saya akan lambatkan.
Ya, jadi setelah kalian lihat bagaimana menurut pendapat kalian, dan saya sekali lagi minta tolong supaya video itu tidak disebarluaskan demi kepentingan pribadi. Mungkin saya akan upload di Instagram, kalian bisa repost dari sana ya. Oke, jadi dalam video tadi itu saya jatuhnya sebenarnya itu tidak begitu parah. Dalam maksud sebenarnya keadaan saya jatuh waktu itu ya saya sudah lepas karena sadar juga ya refleks ya saya lepas saja motornya. Kalau misalnya saya terus bersikukuh untuk pegang motor itu mungkin keadaan saya bisa lebih parah gitu. Tapi saya let go dan saya guling-guling sedikit. Setelah itu saya terkapar. Yang bikin keadaan saya itu sampai dibawa ke rumah sakit waktu itu. Jadi kan seperti yang kalian lihat di gambar kemarin di Instagram itu kan saya ada di emergency room gitu. Jadi itu karena saya pagi itu mungkin kecapean dan terus dari keadaan yang sangat senang, sangat semangat, sangat excited, tiba-tiba kejadian seperti itu. Dan saya sangat tahu motor saya itu nabrak pembatas jalan itu saya lihat juga. Itu yang bikin saya shock gitu. Jadi saya shock berat dalam keadaan yang sangat nggak percaya gitu. Tiba-tiba langsung sedih gitu. Itu yang bikin saya tuh kayak bukan pingsan ya. Saya masih dengar suara tapi pokoknya kayak sedih gitu lah, sedih. Terus agak pusing sedikit mungkin karena saya kena helm waktu itu dikena kepala ini. Di sini ada bekas-bekasnya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Jadi mungkin karena kena helm juga, saya sempat tidak sadarkan diri selama beberapa detik. Teman-teman saya yang waktu riding saya waktu itu, ya mereka cukup panik. Jadi mereka memanggil ambulans buat saya. Jadi begitu, begitu keadaannya waktu itu. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran juga buat kalian-kalian semua, subscriber, motovlogger. Sempat ngelihat juga ada beberapa motovlogger yang kecelakaan. Semoga mereka juga baik-baik saja. Yang terakhir saya lihat si Gondes Motovlog itu kecelakaan cukup parah. Dan yang terakhir saya lihat juga Vano Sigar yang punya Ducati. Hari ini saya lihatnya di Instagram. Nggak tahu kapan itu kejadiannya karena saya tidak mengikuti YouTube belakangan ini. Ya, semoga jadi pembelajaran buat kalian-kalian semua motovlogger. Lebih hati-hati, jaga emosi dan jaga konsentrasi. Ya, jadi konsentrasi itu yang sangat paling penting buat setiap riding. Jangan sampai lengah akan situasi apapun itu. Dan kejadian ini juga sangat bermakna sekali bagi saya karena selama saya vakum dari YouTube, ya saya berusaha untuk mengembalikan motor saya seperti keadaan yang semula. Dan itu membuat saya belajar banyak karena motornya saya kerjakan sendiri sebagian besar ya. Nanti saya akan berusaha untuk membuat video untuk menjelaskan yang itu. Jadi ya ditunggu aja video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat kalian-kalian yang sudah mengikuti channel saya, yang sudah subscribe. Itu sudah sekitar 20.000, 23.000 lebih. Itu terima kasih banyak. Sangat berarti banget bagi saya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Oke deh, mungkin sekian dulu dari video saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Karisma Rider, out. Untuk video ini ya kami inisiatif aja. Jadi kami ini inisiatif, kita pengen membawakan sebuah video spesial untuk Karisma Rider. Oke, langsung disimak aja videonya. Halo beli Karisma Rider, gue berharap kamu cepat sembuh, cepat bisa riding lagi dan bisa memperbaikin uti atau putih gitu. Ya intinya cepat sembuh lah biar supaya bisa riding lagi. Hi Bli, gue Fakir dan gue coba ngucapin get well soon dan I hope that you'll be back on the bike in no time. Peace. Yo, Fakri HP nih. Di video kali ini gue cuma mau ngomong ke temen gue, ke sesama motovlogger,
ke seorang yang menjadi inspirasi juga untuk motovlogger di Indonesia yang kemarin tanggal 27 itu baru aja mengalami kecelakaan yang cukup parah, dimana kondisinya kayak sih parah banget, dia sampai harus dirawat di rumah sakit dan motornya hancur parah. Gue cuma mau ngomong semoga cepat sembuh, get well soon bro, untuk Karisma Rider. Semoga ada hikmah di balik semua kejadian yang lu alamin sekarang, dan semoga lu bisa balik lagi untuk nge-vlogging lagi, untuk menghibur kita semua, untuk membuat video-video yang menginspirasi kita semua. Gue yakin lu kuat, gue yakin lu bisa melewati ini semua. Cepat sembuh bro. Good morning, Blee. Just sending you a few sunrise. Hope you get better soon, man. Forget about the bike, can be fixed. The most important is you're gonna be better. Semangat, Blee. See you soon. Halo semuanya. Halo semua. Apa kabar? Video kali ini ya, ini spesial untuk Karisma Rider. Kami semua nih yang ada di Indonesia, karena beliau juga kan tidak di Indonesia, dia di Los Angeles ya. Dia juga motovlogger juga dari Indonesia, cuman karena tinggalnya di sana, kerja di sana. Nah, kita sebagai family motovlogger nih ya, kita ingin mengucapkan semoga Karisma Rider ini bisa cepat sembuh, karena beliau juga habis kecelakaan. Semoga bisa cepat sembuh, cepat sehat lagi, cepat riding lagi, dan semoga apa yang terjadi sama beliau tidak terjadi di kita, dan ambil hikmahnya aja. Ya, semoga itu aja, dan ya semoga cepat sehat, Cepat sembuh, cepat riding lagi, cepat nge-vlog lagi. Dan jangan kapok untuk naik motor lagi ya, Karisma Rider. Tetap berkarya terus di YouTube, karena kita suka dengan karya lo ya. Dan ya itu aja, ini hanya sebagai perwakilan dari kita semua ya, dan ya bye bye, peace. Nah, mungkin ucapan yang terakhir itu dari gua untuk Karisma Rider. Semoga cepat sembuh, semoga si putih bisa kembali lagi, semoga Karisma Rider ini bisa kembali lagi ke YouTube, kembali lagi motovlogging. Oke, cepat sembuh bro.